udah netizen gak usah repot-repot, ya kan? Emang itu yang Loli mau, kita lihat aja, semoga langgeng, ya kan? Sampai nikah, ya, sampai kakek nenek, ya. Jadi jangan nanti udah nikah 10 tahun, ya 5 tahun kemudian lah baru deh keluar-keluar. Aku nggak bisa mas, aku nggak bisa, aku mau cerai. Di tengah huru-hara Nikita Mirzani dan anaknya, Eda dan ibunya Juliana Fernandez kembali melakukan live TikTok yang membongkar rahasia Laura Mirzani alias Loli. Pada live tersebut, Mami Eda membenarkan Loli pernah memiliki kekasih bernama Alex di UK. Mami Eda lantas mengatakan bahwa anak Nikita Mirzani itu memiliki 3 kekasih selama berada di UK. Juliana Fernandez pun menyebut satu persatu nama dan asal kekasih Loli selama tinggal di UK tersebut. Namun ada satu nama yang membuat publik terkejut. Mami Eda mengatakan Antonio Debola adalah kekasih pertama Loli di UK. Hal itu tentu mengejutkan publik karena Antonio Debola dikenal sebagai mantan suami Nikita Mirzani, ibu Loli. Netizen yang berbakti lantas menduga Loli yang sempat mengganti nama Instagramnya sebagai Laura Debola itu karena sedang berpacaran dengan Antonio Debola. Selain itu, netizen yang budiman menduga Loli mulai membenci ibunya Nikita Mirzani karena memiliki hubungan dengan Antonio Debola. Yang di UK ya? Iya, Alex pacarnya Loli yang di UK. Loli punya pacar di UK 3. 1. Antonio Debola. Kedua Alex. Ketiga Anthony dari Timor Leste, tinggal dengan anak saya. Ada rumah tetangga dengan anak saya. Itu ceritanya. Jadi dia tidak. You have to click there. Dia tidak. Terus click back here. Aduh, kalian ini Mami sudah omong, sudah explain, sudah berkali-kali, tapi kalian tidak pernah mau dengar. Jadi tidak usah Mami bicara-bicara cukup lagi. Sudah. Mami Nanti mau kalian bilang, Mami mau dengar ibu. Mami ada ngomong, tapi Mami ada mau dengar sama Bunda Korla. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kesaksian maminya Eda yang pernah ditinggali Loli selama 3 bulan di luar negeri. Dan ini dia bilang katanya Loli sekikir itu anjir. Dan di video ini juga dia bilang katanya Loli itu kerjanya nggak ada kerjaan di sana. Setiap di rumahnya itu kerjaan dia hanya live doang. Kalau makan di luar, habis makan di luar balik itu nggak bawa apa-apa. Ini kata mamanya Eda. Dan dia juga bilang katanya kalau Loli kasih uang ke Fadel itu bohong kata dia ya. Gue nggak tahu ya mana yang bener, mana yang enggak. Tapi kayaknya Loli sama Fadel cocok kalau gitu. Gue udah gede banget, Loli udah enak-enak hidup sama emak lu, malah milih si pergedel. Ingat Loli, emang penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau yang di depan sekali itu namanya pendaftaran. Jangan pernah takut sama orang tua kalian hanya gara-gara kalian dilahirkan di dunia ini. Kalau bisa milih orang tua, gue gak bakal lahir di rahim dia. Gue gak nyangka, please guys, itu jahat banget. Nih, disclaimer ya, gue tahu mungkin di sini nggak 100% kesalahan ada di Loli. Gue nggak bilang Loli itu terlalu buruk, kagak. Karena gue yakin di balik itu semua hanya dia yang ngerasain, hanya dia yang tahu. Kita sebagai netizen hanya tahu di bagian luarnya aja. Kan yang ngalamin kemarin-kemarin kan dia. Nah, tapi gue juga nggak bisa menyalahkan 100% ibunya atau Kak Nikmir. Karena di sisi lain, beliau seorang ibu cuy. Beliau yang ngerawat, yang lahirin, yang ngerawat dari dia bayi sampai segede itu. Disekolahin, dikasih fasilitas yang terbaik. Tapi yang ingin gue bahas di sini, please kalian sebagai anak, mau seburuk apapun orang tua kalian, ayo dong, janganlah sampai kalian ngomong kayak gitu. Nih guys, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue ngalamin yang namanya gak ada orang tua, apalagi orang tua perempuan. Ya, gue udah gak ada mama dari gue kecil. Dan itu rasanya berat banget. Dan gue dirawat sama nenek gue. Nah, dulu waktu gue kecil, gue tuh bandel banget. Gue ngelawan terus kalau dikasih tahu sama nenek gue. Padahal beliaulah yang ngerawat gue. Dan kalian tahu guys, gue pernah berpikir kalau gue mau ninggalin beliau. Gue gak mau dijaga, gue gak mau dirawat sama beliau. Iya, sama nenek gue. Dan ketika nenek gue udah dipanggil sama Tuhan, hancur hidup gue. Walaupun beliau hanya seorang nenek, tapi yang namanya nenek udah ngerawat gue dari kecil. Mau seburuk apapun beliau, mau sejahat apapun beliau, rasa kehilangan itu tetap
ada guys. Dan percaya sama gue, apa yang kalian tabur itu juga yang akan kalian tuai. Kita ini perempuan, suatu saat kita akan ngerasain yang namanya melahirkan, punya anak, apalagi punya anak perempuan. Jujur sampai segede ini, umur gue mau di 24 tahun, kalau ditanya apakah gue masih perlu orang tua, apakah gue masih perlu emak gue, jawabannya yes. Gue sangat-sangat butuh. Sampai saat ini, sampai detik hari ini gue masih butuh yang namanya orang tua. Walaupun gue udah bisa kerja sendiri, gue udah bisa mencukupi segala kehidupan gue sendiri, tapi gue gak munafik, gue masih butuh orang tua gue. Loli, selamat sudah menghirup udara segar dan bebas lagi. Speechless gue. Kok bisa sih anak umur kayak gitu bikin statementnya sengeri itu, ha? Berat banget ya hidupnya ya, berat banget lah dipush sama orang tua, ya kan? Orang tuanya kata apa? Egois, jahat, apa? Nggak kuat, ya kan? Dipush ini itu, dipushnya palingan kayak ya pergi pakai mbak lah, apa? Ya sebetulnya sih kecil, kenapa? Soalnya lo tuh nggak dipush sama orang tua yang dipush sampai kayak kamu belajar harus ranking 1, nilai 8 aja udah dihukum. Banyak loh orang yang kayak gitu. Lo tuh nggak usah mengeluh soal orang tua toksik apa segala macam. Gue tidak membenarkan itu ya, tapi maksudnya banyak gitu permasalahan orang, permasalahan anak di dunia ini, nggak usah di dunia ini, Asian mom deh ya biar relate. Asian mom yang toksik tuh banyak, tapi ya buat kebaikan anaknya juga gitu loh. Mau katanya emaknya NPD lah, apalah, mau dibilang kayak begini, anak itu nggak jauh gua jatuh nggak jauh dari pohonnya. Lu nggak pernah ngeliat orang tuanya baik pakai hijab panjang-panjang, anaknya kayak dajjal banyak. Jadi kalau kayak gitu salahnya siapa? Baru anaknya yang disalahin kalau kayak gitu. Guys, setahu gue ya, masalah soalnya nyokap bokap gue juga mendidik gue secara keras gitu kan ya. Jadi maksudnya pemberontakan itu tuh tidak berarti menurut gue, karena ujungnya kita akan bertekuk lutut, tau gak sih? Tapi ya mungkin itu yang Loli mau, ya kan? Namanya juga kehidupan, hidup cuma sekali ya kan? Harus dinikmati ya kan? Terserah mau salah jalan ke, mau track record jelek ke, apalagi udah kena sosial media segala macam, gak ada masalah. Hidup-hidup lo, ya kan? Itulah, itu kayaknya moto hidup lo yang paling tepat, ya kan? Ya kan? Ngaku gak? Mungkin ini juga yang Loli mau, ya kan? Hidup bebas, ya kan, dengan laki-laki yang dia cinta, laki-laki yang dia cintai hidup dan mati, ya kan. Ya mungkin itu yang dia mau, laki-laki yang tidak bisa membimbing dia, yang menjaga aja, yang katanya menjaga dengan pakaian gak boleh terbuka, ya kan, katanya kayak gitu kata laki lo sih ya. Gue yang menjaga Loli selama di UK, gue yang ngekontrol pakai baju gini ya, itu laki-laki menjaga, ya kan? Ya sudah, itu yang Loli mau. Udah netizen gak usah repot-repot, ya kan? Emang itu yang Loli mau, kita lihat aja, semoga langgeng, ya kan? Sampai nikah, ya, sampai kakek nenek, ya. Jadi jangan nanti udah nikah 10 tahun, ya 5 tahun kemudian lah baru deh keluar-keluar, aku nggak bisa mas, aku nggak bisa, aku mau cerai. Terus nanti nangis-nangis lagi di depan wartawan, ya kan? Aku nggak bisa, ya kan? Katanya aku tuh nggak apa-apa, nggak hidup tuh dari nol aja, aku nggak butuh kemewahan itu. Makan aja, makan tuh sepiring nasi berdua, suap-suapan, ya itu kata nyokap gue. Kamu kalau mau hidup susah, ya, mau sama laki-laki yang begini, makan itu sepiring berdua, suap-suapan, so sweet, makan, rasain, ya, rasain aja. Sekarang tuh belum terlalu bagaimana, karena tanggung jawabnya cuma ya udah diri lo juga nggak berpikir soal ya perawatan juga kayaknya enggak gitu kan, mau punya ini itu, ya mungkin karena kemarin masih kesel, ya kan, masih kesel kayak aku tuh nggak butuh kayak gini, ya normal lah. Tapi nanti
realistis aja ya. Jangan nanti nangis-nangis gara-gara suaminya tidak bertanggung jawab. Kalau punya anak nanti juga anaknya nggak diurusin baru koar-koar. Semua itu akan menjadi realistis ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak. Masih pacaran indah semua ya, makan sate, makan apa di pinggir jalan tiap hari juga nggak ada masalah ya. Mau gimana jungkir balik juga sebelum nikah tuh nggak ada masalah. Nanti kalau udah nikah baru ngerasain ya kan. Penyesalan datang belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Gue yang tadinya ngomong setiap ngebahas soal si kasus Loli ini masih baik-baik aja, sampai sekarang tuh udah mendidih gitu loh. Statementnya kayak gitu, nggak bisa memilih, dilahirkan, maksudnya kayak biarpun orang tua yang melahirkan kita apalah segala macam, maksudnya tuh apa? Aduh, gue nggak ngerti ya. Apapun sejelek-jelek ke orang tua lo ya, sejelek-jelek ke Ami lo, dia yang ngurusin lo, dia yang nyusuin lo, dia yang nyekolahin lo. Lo tidak akan ada di detik ini dan lu hidup sampai detik ini kalau nggak ada Ami lo. Terlebih Ami lo itu single parent, sekeras-kerasnya dia wajarin aja, lu nggak bakal dibun-bun. Kalau misalnya nyokap lu lagi marah, gue rasa nyokap lu juga kalau marah sama lu juga nggak mungkin tuh tiba-tiba lu lagi tidur tuh tiba-tiba dimarahin kalau lu nggak buat salah ya, nggak mungkin. Kalau itu terjadi, kalau misalnya nyokap lu sampai sekejam itu, lu nggak mungkin di sekolahin ke UK ya, nggak mungkin pakai apalah itulah jasa-jasa yang biar ke UK itu, gue nggak tahu deh namanya. Nggak mungkin ya, sekejam-kejamnya orang tua kalau marah pasti ada sebabnya. Mau dipukul lah apa segala macam, aduh udahlah. Gue juga pernah kok dikunciin di kamar mandi gara-gara nggak ngerjain kumon waktu kecil. Nggak mati gue, hidup sampai sekarang, hidup bikin konten sama yang ngunciin gue tuh istri sah. Apalagi terus kalau dulu nih mau kejam-kejaman, tapi menurut gue sekejam-kejamnya ini juga ya impactnya buat gue. Gue dulu waktu sekolah tulisannya jelek, gue disuruh tuh berdiri di pojokan. Habis itu gue di nyokap gue udah pegang penggaris, nggak ada masalah, hidup sampai sekarang. Dendam gue sama nyokap gue, enggak tuh. Malah ternyata gue cerita sama siapa, ada yang relate juga, ternyata gak cuman gue doang yang kayak gitu. Jadi kayak permasalahan orang tua seperti itu ya sebetulnya gak cuma 1-2 orang doang, bukan permasalahan langka gitu loh. Gak usah deh jauh-jauh mental health. Kalau misalnya lu kenapa-napa, yang ngurusin siapa? Orang tua lu ya. Orang lain belum tentu mau ngurusin lo. Kalau misalnya lu gila, siapa yang mau nerima lo selain orang tua lo? Cowok lo, ngurusin lo dengan kegilaan lo itu, sakjil, nggak mungkin deh. Lu sehat aja masih ngecat cewek lain, sadar. Ayo adu-aduan siapa yang punya orang tua galak juga tapi masih hidup dan malah justru berterima kasih sama orang tuanya. Ayo, jangan ngikutin jejaknya si Loli, jangan didengerin itu si Loli. Makan tuh asam garam kehidupan, makan tuh cinta, nikmatin tuh hidup, serah deh.